Dengar-dengar tadi malam itu ada kejadian ya, ada kelompok yang dihalang oleh kelompok, kemudian ada yang live menjelaskan siapa mereka atau bagaimana, mukibin, ada PKI-PKI-nya, ada Kiai NU diserang atau apa atau bagaimana. Tetapi saya mau bacakan kitab ini dulu, yaitu nanti ya. Perhatikan di sini ya. Saya tidak mau bicara tentang siapa-siapa di sini. Saya mau baca satu kitab di mana kitab ini dipakai oleh orang-orang yang membatalkan Ba'alawi, ya, termasuk oleh yang mengangkat tesisnya. Bahkan dianggap kitab ini adalah rujukan kitab, harus ada kitab sezaman. Tetapi saya belum mau bahas itu. Saya masih penasaran nunggu bagaimana orang itu ngeles ya. Maka saya sampaikan dulu bagian pengantarnya di sini. Apa benar ada orang-orang yang mengarang-arang kaidah nasab sendiri? Perhatikan, saya belum pernah baca kitab ini, tapi saya sudah akrab sekali dengan kaidah. Ada orang yang memang buat kaidah-kaidah sendiri. Dia buat narasi-narasi sendiri, dia buat kaidah-kaidah sendiri yang bertentangan dengan kaidah-kaidah nasab. Nah, itu ya. Jadi kamu kalau merhatikan konten saya kadang bicara itu kosong, tapi saya pastikan itu ada rujukannya ya. Nah, jadi perhatikan di sini ada di kitab Durus fi ilmil ansab, atau ini juga Muqaddimat fi ilmil nasab, sama ya, ini kitabnya yang dikarang oleh Al-Allamah Sayyid Khalil Ibrahim ya. Di situ ada qawaidu la tasluhu fi ilmil ansabi, beberapa kaidah-kaidah yang tidak benar di dalam ilmu nasab, artinya kaidah-kaidah menyimpang. Begitu ya. Hunaka ba'duman, ada sebagian orang, saya terjemahkan secara mudah difahami aja ya. Yahlulahu ayyaktuba fil ansabi, yang asik sekali baginya itu nulis nasab. Yahlu itu saya maknakan manis ya, indah ya, atau bagus, menyenangkan ya, atau suka sekali dia. Ya, ayyaktuba fil ansabi, menulis tentang nasab. Ya, termasuk membatalkan nasab, kan dia bicara tentang ilmu nasab kan, nulis tentang nasab lah begitu ya. Duna ayya'rifah, tapi dia tidak tahu ya qawaida wa dawabit hadzal ilmi, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip di dalam ilmu ini. Fayuq itu, perhatikan ya, fayuq itu, maka lalu dia mendudukkan ya, atau meletakkan linafsihi, untuk dirinya sendiri, qawaidah, kaidah-kaidah. Jadi dia buat kaidah sendiri, wadawabit ya, dan teori-teori laisa, yang tidak ada laha, dimiliki oleh teori-teori dan kaidah-kaidah itu, aslun, sumber atau asal atau pijakan, fi hadzal ilmi, di dalam ilmu nasab ini. Wa min hadhihi dawabit wal qawaid mayali, dan sebagian dari contoh-contoh kaidah yang dibuat-buat, yang dikarang-karang, yang tidak punya pijakan, tidak punya aslun, tidak punya dasar dari ilmu nasab. Salah satunya ini ada di titik 9 ya. Saya pastikan ini tidak akan pernah dibaca dan belum pernah dibaca oleh Keimat dan kelompoknya. Gus Jazuli juga tidak akan pernah membaca ini ya, atau tidak pernah membaca ini sampai sekarang. Perhatikan, kama annah, sebagaimana sesungguhnya, tajmi'a aqwali kutabin, mengumpulkan ucapan-ucapan orang-orang yang menulis, to'anu, yang dengan tulisan itu dia mento'en atau membatalkan nasab, duna dalilin, dengan tanpa dalil. Jadi mengkliping tulisan-tulisan orang yang isinya membatalkan nasab, misalnya Facebook lah, situs internet lah, blogspot lah, dikliping, dikumpul-kumpulin semua, dimana isinya itu membatalkan nasab, duna dalilin, yang tidak berdasarkan dalil yang sah dalam ilmu nasab. Nah, begitu maksudnya ya. Kemudian perhatikan, ini semakin tajam. Wa'tibaro qaulihim, ayu anna iktibaro, dan mereka itu menganggap ucapan-ucapan para penulis itu ya, hujatan, adalah hujjah. Jadi mengkliping tulisan-tulisan, ada orang nulis di internet nggak tahu siapa yang nulis, dikumpulin, di mana isinya ngebatalin nasab, padahal itu tidak ada dalilnya yang sesuai dengan dalil ilmu nasab atau syariat, lalu dianggap inilah argumentasinya. Jadi batal menurut ini, batal menurut itu, diambil tulisannya gitu ya. Apa itu? Ma huwa, tidaklah itu, illa, kecuali ya, tariqatun min turuqit tadlisi,
adalah satu cara dari cara-cara menyembunyikan kebusukan atau keburukan ya. Jadi ma huwa illa itu berarti itu pasti hanyalah gitu ya. Salah satu cara dari tadlis. Tadlis ini kalau dalam ilmu hadis itu ketika jalur riwayat hadis itu ada yang bermasalah lalu kita sembunyikan. Misalnya jalurnya Maman dari Mimin dari Mukidi. Karena Mimin ini terkesan tidak jujur atau kurang baik, maka Maman itu mengatakan langsung an Mukidi dari Mukidi. Jadi dia skip satu jalur, disembunyikan satu jalur, jadi tadlis namanya. Apa tujuannya? Biar kualitas hadisnya bagus. Artinya memoles ya. Jadi tujuan untuk memoles saja ya. Begitu juga wat talbisi, dan juga mencampur adukan yang baik dan yang buruk dicampur. Jadi ini adalah langkah-langkah kriminal bahasanya ya. Langkah-langkah orang yang memang dalam nasab itu mau ngacau gitu loh ya. Tadi tadlis dan talbis itu adalah ngacau, mengacaukan ilmu nasab gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu yang kerjanya ngeliping-ngeliping ucapan orang, ngeliping-ngeliping terus dijadikan ini adalah argumentasi bahwa nasab ini batal. Itu adalah cara-cara mengacaukan ilmu nasab. Nah, begitu ya. Kemudian perhatikan, lebih tajam lagi di sini, takmunu yang berada secara tersembunyi atau tersimpan, wara'ahu di baliknya, apa itu? Maqasidu, tujuan-tujuan khosisatun yang buruk. Ya. Jadi biasanya orang kalau kerjanya cuma nyari-nyari tulisan yang membatalin nasab terus dikumpulin, dia nggak verifikasi tulisan itu berdasarkan dalil apa, lalu dianggap ini argumentasi ngebatalin nasab. Itu kelakuan orang-orang yang melakukan tadlis, melakukan talbis, mengacau ilmu nasab, di mana tujuannya itu buruk mesti gitu ya. Dan ini masuk kepada salah satu kerusakan dalam ilmu nasab atau kaidah nasab, di mana dilakukan oleh orang yang enteng sekali nulis nasab padahal dia nggak ngerti, dia nggak paham, la ya'rifu qawaid wa dawabit hadal ilmi, tidak mengerti. Jadi kan benar komentarnya yang nasabah satunya itu adalah man yajhalu atau man la ya'lamu qawaidal nasab. Itu tulisan orang yang nggak ngerti ilmu nasab. Jadi ada sinergisnya ya. Jangan-jangan WA-WAan juga dua orang ini dengan Ibrahim bin Mansur ya. Apakah saya bicara keimat? Kamu yang nilai lah ya. Kemudian di sini bahkan lebih tajam lagi ya. Faman, maka siapa yat'an yang mento'en, apa itu? Fa'alaihi, maka mestinya dia ya. Jawab nyaman ya. Ayyatia, atau fa'alaihi itu maka haruslah dia ayyatia, untuk mendatangkan bihujjatin qawiyatin, dengan hujjah yang kuat. Jangan berhujjah nggak ada kitabnya. Karena di kitab ini juga orang yang mento'on nasab dengan hujjah nggak ada kitabnya itu adalah salah satu dari kaidah yang rusak juga. Itu seperti yang sudah dibacakan oleh Lola Ismail itu, yang poin yang sebelumnya itu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi, orang kalau mau mento'on nasab jangan hujahnya karena nggak ada kitab. Itu bukan hujah yang benar gitu. Harus dengan hujah yang kuat. Wa illa, nah, kalau tidak punya hujah, fal yaskut, maka diem, nggak usah ngomentari nasab orang. Begitu ya. Ada lalu disampaikan di situ sebuah hadis kalau tidak salah ini, faman kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ucapkan yang baik, atau kalau nggak diem. Artinya apa? Itu ucapan buruk ya. Kamu nggak punya argumentasi kuat ngebatalin nasab orang, itu buruk ya. Maka mestinya diam, auliasmut ya. Kemudian ini penting sekali. Kenapa saya selalu bilang nasab ini bukan seperti kita ngiris bawang, bukan seperti kita motong kangkung, bukan seperti kucing kawin. Nah, di sini ada Pak, dudukannya ada. Ya. Jadi sebisa mungkin saya bicara itu ada dudukannya walaupun meleset-meleset ya. Artinya ada kemiripan lah ya. Wa ansabun nasi, dan nasab-nasab manusia itu laisat, tidaklah nasab-nasab itu hukula tajarubin, adalah hukul itu semacam media Pak, semacam lahan bebas ya. Tanah bebas hukul namanya ya. Tajarub itu eksperimen. Jadi bukan ladang eksperimen Pak, yang bebas semua orang boleh bereksperimen masalah nasab. Artinya ini bukan perkara yang semua orang itu boleh asal bacot Pak. Oh, nggak cocok dengan logika saya itu, nggak.
Pale lu bau menyan. Nasab itu nggak ikut logika ente. Nasab itu ada qawaid, ada dawabit. Oh tapi kalau nggak ada kitabnya, makan itu kitab ya. Ini ilmu pak. Menghargai ilmu itu mengikuti kaidahnya. Jadi kalau misalnya tapikan ya. Tapikan itu namanya ilmu tapikan ya. Di sini dipertegas, nasab itu ilmu spesifik pak. Ya ilmu yang lain juga begitu. Bukan ladang eksperimen seperti kalau kamu mau ngiris bawang gimana caranya, kamu mau motong cabai gimana caranya, bebas kalau itu. Ya. Kalau nasab manusia itu bukan pak, itu sesuatu yang milik orang pak. Jangan seenak-enak kita bicara begitu ya. Kemudian ya. Hukula tajarubin yaqulu fiha man la ya'rifu nasabahu atau la yu'rafu nasabuhu. Di mana di situ membacot ya atau banyak bicara orang-orang yang nasabnya saja dia nggak tahu atau nasabnya nggak diketahui atau mungkin nasabnya aja masih simpang siur, belum jelas kemana jalurnya tapi sok-sok bicara nasab orang. Ini dikecam oleh pengarang kitab ini pak. Ya saya tidak menuduh siapa, yang jelas saya menuduh pohon pisang sama pohon pinang lah. Kalau pohon pisang ngomongin nasab orang, oh pohon pisang kamu bicara dulu nasab kamu deh, nggak usah nyela-nyela nasab orang, nasab sendiri dirapiin gitu ya. Ini nasihat dari ulama nasab gitu ya. Maka apa yang selanjutnya fal aula, maka yang lebih baik atau lebih utama biha ulai dengan orang-orang itu yang ngerti ilmu nasab yang enggak mungkin atau ngerti tapi dia buat kaidah sendiri, nasab sendirinya juga nggak jelas kemana, masih simpang siur misalnya ya, tapi sudah bicara nasab orang. Maka apa di sini sarannya? Maka yang lebih baik bagi mereka ayus bitu, untuk menetapkan ya, untuk mencari kejelasan ya, ansabahum nasab mereka sendiri. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah selesai yaktubu atau ayaktubu an ansabil akhirin. Nah, setelah itu barulah kamu nulis nasab orang lain atau bicara nasab orang lain ya. Wahakkon, apa itu? Wahakkon kila ya. Dan adalah benar ya. Wa kana haqqon, dan adalah benar kila ketika dikatakan apa itu faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikannya pak. Jadi gitu, makanya rata-rata ulama nasab itu adalah orang-orang yang dia sayyid pak, sadah, nasabnya jelas, nggak simpang siur lah gitu ya. Tapi apakah Keiman masuk kepada kelompok ini? Ya wallahu alam, tidak perlu kita masukkan, tidak perlu kita keluarkan. Kita aja yang merasa itu. Nasab kita kemana? Jalurnya mana? Simpang siur. Oh berarti kita nggak usah ngomong nasab orang dulu deh. Kalau mau bicara nasab sendiri dulu dilurusin, rapikan, baru bicara nasab. Kalaupun mau bicara nasab, jangan yuqidu li nafsihi qawaid wa dawabit. Jangan buat-buat kaidah sendiri. Oh kalau surah itu hanya untuk zaman itu, kalau ini enggak. Oh nggak begitu pak. Kalau nggak ada kitabnya di mana? Nggak begitu pak. Tapi nggak masuk akal. Iya kalau akalnya ada pak, atau akalnya nggak pindah gitu. Kalau didengkul, ya kita nggak tahu ya. Jadi ini bicara ilmu pak, nggak berkaitan dengan personal, nggak berkaitan dengan watak, bicara dengan apa yang dibicarakan. Ma sodara minni yata'allaqu bima sodara minhum. Apa yang saya bicarakan berkaitan dengan apa yang mereka bicarakan, bukan mereka siapa, maunya apa, untuk apa, dan mau ngapain. Itu apa setan ya. Mau jadi sayyid lah, mau apalah, punya misi inilah, membebaskan dari penjajah lah. Ya bagi saya kalau jajahnya cuma minta kambing, kita kasih aja lah ya. Allahumma dina hadasabil